Dr. Andes Haji Anurdin Muhayat, gelar Sultan Pengiran Sempurna Jaya, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 20 Januari 1939. Ia merupakan putra sulung dari dua bersaudara bersama adiknya Swastini Muhayat. Ayahnya, Haji Muhayat, merupakan tokoh adat di Gunung Sugi, bergelar Sultan Tuan Sultan, dan ibunya, Hajah Harimbi, gelar Sultan Suhunan Sultan. Sejak kecil, ia mengenyam pendidikan di kota Tanjung Karang, mulai dari sekolah rakyat, sekolah lanjutan pertama, hingga bangku pendidikan sekolah menengah atas. Pada tahun 1960, ia hijrah ke Bandung, menjalankan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Pajajaran Fakultas Ekonomi, hingga selesai tahun 1965. Sebagai putra daerah Lampung yang mendapat pendidikan budaya dari keluarga, kecintaannya pada kebudayaan Lampung demikian besar. Sejak kecil hingga beliau menjalani kehidupan yang lebih mandiri sebagai mahasiswa, ayah dan ibunya mendidiknya dengan penuh disiplin. Contohnya, bila ia telat mengaji, maka tak sungkan ayahnya akan bertindak dengan cukup keras, sehingga ia tidak pernah lepas dari pelajaran mengaji. Demikian pula dalam tata kehidupan sehari-hari, di mana sampai saat ini ia juga tidak merokok dan mengopi. Lantaran sejak kecil ia dilarang oleh ayahnya. Juga soal waktu, ayahnya selalu mengajarkan untuk selalu menghargai waktu, sehingga dalam segala pekerjaan ia selalu tepat waktu. Aji pergi dulu ya. Ada salah satu warga Bandar Lampung ini yang kurang mampu melahirkan, anaknya nggak punya anus. Nah, sudah dibawa ke rumah sakit umum menganjurkan dibawa ke Jakarta. Jadi Aji sebagai Puan Suri, dari Puan Suri, mau mengarahkan kepada yang bersangkutan supaya dibawa ke Jakarta atas biaya kami. Jadi dibawa ke Cipto. Ya, pergi Pak Sia. Iya, hati-hati ya. Iya. Haji Nurdin Muhayat memiliki 4 prinsip dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya. Memegang disiplin yang teguh. Apa yang bisa dikerjakan hari ini, jangan tunda sampai besok. Bekerja tanpa pamrih, ikhlas, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 17 September 1967, Nurdin Muhayat menikah dengan gadis pujaan hatinya, Zuhanaini Gustimego, yang merupakan putri dari pasangan Haji MZ Gustimego dan Hajah Habibah Gelangan. Dari pernikahan ini, ia dikaruniai putra-putri: M. Andi Sontama, M. Erwan Saputra, M. Rifki Budiman, Nurinalita Ulfa, M. Chandra Purnama, dan Nur Zurami Rahmi. Ia adalah seorang suami yang penuh cinta dan kearifan, seorang ayah yang penuh kasih sayang, penuh disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Kepada keluarga, anak-anak, famili-famili, dan adik-adik, ia selalu menekankan satu hal: perkuat ibadah. Jangan lupa ibadah, karena akhlak dan iman itu tergantung ibadah kita. Kalau akhlak dan iman kita sudah kuat, insya Allah semua urusan tidak ada yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memimpin keluarga, saya tidak terlepas daripada ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Saya mendidik anak-anak supaya pertama disiplin dalam soal apa saja, termasuk dalam beragama, tindak tanduk sehari-hari. Saya akan timbul bahwa
yang paling pokok dalam diri masing-masing, baik anak maupun kita semua, adalah iman dan akhlak. Sepanjang manusia itu beriman dan punya akhlak yang baik, akhlakul karimah, insya Allah dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang selalu saya tanamkan kepada putra-putra dan putri saya. Kiprah Bapak atau katakanlah kepemimpinan Bapak di dalam rumah tangga, khususnya kepada anak-anak. Putra kami ada 6 orang. Bapak di dalam mendidik anaknya terlalu keras itu tidak, tetapi terlalu memanjakan itu juga tidak. Beliau mengutamakan anak-anak itu belajar, mengaji, dan sembahyang. Beliau selalu menanyakan kepada anak-anaknya, apakah kalian sudah sholat atau belum? Sehingga anak-anaknya patuh kepada orang tuanya, terutama kepada ayahnya. Karena saya tanamkan bahwa orang tua itu patut dihormati dan ditaati di atas dunia. Kemudian Bapak di dalam kiprahnya memperhatikan pendidikan putra-putrinya itu begitu tinggi dan begitu besar, di mana anak-anaknya tidak boleh sampai tidak sekolah. Nurdin Muhayyad mengawali karirnya di birokrasi pada tahun 1963. Saat ia diterima sebagai pegawai bulanan golongan E2 dengan gaji Rp868 sebagai asisten perguruan tinggi Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran. Pada tahun 1965, dengan pangkat Letnan 1, ia bekerja sebagai staf angkatan bersenjata wajib militer Hankam di Jakarta. Kemudian menjadi pegawai daerah Pemda Provinsi Lampung dan menjadi kabak komunikasi pada Biro Perekonomian tahun 1968. Lalu menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Wahana Raharja tahun 1969. Kepala Direktorat Perekonomian tahun 1972, menjabat sebagai Wakil Ketua BKPMD Provinsi Lampung tahun 1981. Kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah BPD Provinsi Lampung. Lalu pada tahun 1986, beliau dipercaya menjabat sebagai Wali Kota Madia KDH tingkat 2 Bandar Lampung melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.27.584 tanggal 3 Juni. Dan untuk kedua kalinya, jabatan wali kota disandangnya berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.27.466 tanggal 17 Mei tahun 1991. Saya menjabat Wali Kota Madia Bandar Lampung sejak tahun 86, tepatnya 7 Juli, sampai dengan akhir 2004. Karena saya 2005, sebenarnya masih ada waktu pejabat wali kota, tapi saya diangkat oleh Pak Pujono sebagai Sekwilda Provinsi Lampung. Jadi saya hanya jadi wali kota selama 8 tahun. Karirnya di birokrasi terus memuncak hingga tahun 1995. Ia diangkat sebagai Sekretaris Wilayah Daerah tingkat 1 Provinsi Lampung dengan surat keputusan Presiden. Selama mendampingi Bapak, selagi beliau berkiprah di kepemerintahan, beliau sangat memperhatikan kehidupan rakyat kecil pada umumnya. Mengapa saya katakan demikian? Beliau selalu setiap hari dari jam 11 pagi sampai dengan siang, beliau selalu tidak pernah ada di kantor, keliling ke kelurahan-kelurahan, masuk ke RT RW. Saat memimpin sebagai wali kota Bandar Lampung,
banyak prestasi yang telah dibukukan oleh Nurdin Muhayyad. Tidak saja di tingkat Provinsi Lampung, tapi juga di tingkat nasional. Di tingkat provinsi diantaranya, juara umum Musabakoh Tilawatil Quran, juara pertama P2W KSS, juara pertama Kelompen Capir, juara pertama Lomba UPGK, Karang Taruna Teladan, dan lain-lain. Sedangkan untuk tingkat nasional, prestasi yang diraih antara lain, tahun 1989, Bandar Lampung mendapat penghargaan kota terbersih tingkat kota sedang. Dan setahun kemudian, tahun 1990, meraih penghargaan kota terbersih kategori kota besar. Di samping meraih penghargaan Adipura untuk kebersihan dari tahun 1991 hingga tahun 1994, serta mendapatkan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha. Pada kepemimpinannya pula, Bandar Lampung dihiasi taman-taman kota yang hijau dan asri, yang tersebar di berbagai pusat dan sudut kota. Hingga ia dikenal dengan sebutan Wagiman, Wali Kota Gila Taman, suatu konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan budaya yang banyak menarik minat wisatawan mengunjungi Bandar Lampung. Bagi Nurdin Muhayyad, sebutan Wagiman dari masyarakat bukan merupakan suatu ejekan. Ia melihatnya lebih sebagai suatu kritikan. Di saat minimnya APBD Kota Bandar Lampung, saat pertama kali ia menjabat sebagai wali kota tahun 1986, hanya sekitar 500 jutaan. Di saat impiannya berkembang untuk menciptakan kota dalam taman, maka sebelumnya yang paling realistis adalah membangun taman dalam kota dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dan ternyata respon positif ditunjukkan oleh masyarakat bahwa semua taman yang dibuat di kota Bandar Lampung ini adalah sumbangan masyarakat tanpa memakai dana APBD, karena memang tidak ada dana APBD yang tersedia untuk itu. Ujarnya, jadi menurut pendapat saya, sepanjang kita merasa ini milik kita, tentu kita akan jaga dan buat dengan baik. Ia tidak merasa kecewa dijuluki Wagiman. Yang terpenting menurutnya adalah masyarakat merasa senang dan memiliki. Memang itulah potret seorang Nurdin Muhayyad yang memiliki keteguhan sikap. Mungkin dalam sikap ini sudah dia buat gambaran secara pribadi, minimal visi misi bagaimana menciptakan Bandar Lampung yang lebih baik. Maka saya sebagai orang muda, ternyata jerih payah beliau yang harus menanggung beban dengan julukan Wagiman akhirnya bisa dinikmati oleh warga masyarakat Lampung, Bandar Lampung terutama. Bahkan sejak kepemimpinan beliau, Bandar Lampung 2 kali memperoleh penghargaan Adipura, dan kemudian dilanjutkan oleh wali kota berikutnya. Kita pun diberikan penghargaan, kalau mencapai 3 Adipura maka penghargaan Kencana. Hingga pada tahun 1991, untuk pertama kalinya, kota Bandar Lampung yang dipimpinnya meraih Adipura. Banyak turis lokal dan mancanegara yang datang ke Bandar Lampung. Kalau ditanyakan trik-trik bagaimana mendapat Adipura, saya kira semua kita memahami bahwa tidak ada suatu pekerjaan yang berat. Andai kata kita kerjakan bersama. Di sini bersama maksudnya antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat, seluruh lapisan masyarakat kita ajak, kita sadarkan bahwa kebersihan itu bukan hanya untuk pemimpin,
tapi untuk semua masyarakat. Sehingga pada zaman itu tidak ada tong sampah. Sampah itu dibungkus plastik yang dibagikan oleh pemerintah kota. Pada waktu sore sudah keluar dalam bungkus plastik, pagi pun dalam bungkus plastik. Kenapa? Falsafah kami, kalau ada tong sampah itu mengundang sampah. Dan tong sampah itu tidak selama bersih. Ada anjing mengkorek-korek sampah, ada kucing mengkorek-korek sampah, ada ayam mengkorek sampah, akhirnya berserakan kemana-mana. Itu di masyarakat kesadarkan, jangan membuat tong sampah. Yang kedua, dari pemerintah sendiri harus ada kebersamaan. Ada muspida, bahwa polisi bantu, Kodim bantu, Pak Jaksa bantu. Andai kata ada yang melanggar perda tentang sampah, jaksanya bergerak, polisinya bergerak, Kodimnya bergerak, sehingga dari atas dari bawah semuanya ikut berjuang untuk meniadakan sampah. Demikian selama bertahun-tahun kami pada awalnya Pak Wali Kota dan staf setiap hari Jumat turun ke jalan memungut sampah. Bukan hanya mengajak, tapi turun ke jalan memungut sampah selama berbulan-bulan. Sehingga Adipura pertama kita dapat pada tahun 88. Pada saat itu Adipura pertama ada beberapa provinsi datang kemari belajar bagaimana Lampung bisa dapat Adipura. Termasuk provinsi tetangga kita juga hadir di sini mempelajari kok bisa Lampung Adipura. Ilmunya cuma satu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dan kita sadarkan bagaimana caranya supaya kotanya bersih. Malah ada moto tempo hari waktu zaman kita jadi tahun 86, kita akan buat kota dalam taman. Bagaimana caranya? Agar supaya sekeliling kota ini ada taman kota. Di samping taman dalam kota, tapi kota dalam taman. Itu semboyan kita zaman dulu itu. Itulah kira-kira sampai Pak Wali Kota zaman itu disebut Wagiman. Wali Kota gila taman. Saking di mana tempat ada space terluang, kita buat jadi taman. Sehingga anekdot Wagiman itu timbul pada waktu itu. Nurdin Muhayyad mendedikasikan pengabdian sepanjang hayat. Kecintaannya pada bumi kelahirannya, sang bumi Ruwajurai, begitu membanggakan. Karirnya di bidang birokrasi laju berkembang. Dari wali kota Bandar Lampung hingga menjabat sekretaris wilayah daerah Provinsi Lampung. Yang saya ketahui selama ini yang mengenai daripada Bapak Nurdin Muhayyad, dalam kita sebagai tamu atau sebagai kita menjumpa, tegur sapa yang utama. Jadi tidak membedakan antara siapa dia atau dia apa sebagai pimpinan atau sebagai pejabat, apa dia kaya atau miskin. Yang diutamakan itu tegur sapanya, sehingga kita dengan adanya sapaan itu, jadi kita merasa bahwa kita dirangkum. Beliau seorang figur yang benar-benar dapat kita ikutin, dan dia juga orangnya ramah, selalu menyapa kita. Beliau kalau dengan ibu-ibu atau dengan kawan-kawan, beliau selalu memperhatikan kita. Pak Dr. Haji Nurdin Muhayyad, beliau adalah seorang tokoh masyarakat. Beliau sangat supel terhadap siapapun, dan beliau sangat mengerti terhadap keperluan masyarakat. Ini ditunjukkan suatu beliau memimpin Bandar Lampung ini. Banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat, baik masyarakat di sekitar Bandar Lampung dan juga di luar Bandar Lampung. Kini Nurdin Muhayyad memimpin Lembaga Masyarakat Adat Lampung, Elmal. Suatu lembaga yang memiliki komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan Lampung. Lembaga Masyarakat Adat Lampung ini terbentuk berdasarkan SK Bapak Gubernur tanggal 8 Agustus tahun 2004 dengan nomor SK Gub 304/2004.
itu merupakan hasil musyawarah besar seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Lampung dan seluruh penyimbang-penyimbang yang ada di Lampung. Musyawarah besar diadakan pada waktu itu waktu itu namanya masih Pendopo, yang sekarang bernama Sesat Agung. Itulah awal terbentuknya Lembaga Masyarakat Adat Lampung. Pada Ternes Haji Anuddin Muhayyad dengan gelar Sultan Pangeran Sempurna Jaya, beliau sangat komitmen terhadap budaya Lampung. Beliau adalah Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Lampung dan beliau sangat berupaya bagaimana kebudayaan Lampung ini bisa maju sejajar dengan masyarakat lain di Indonesia ini. Beliau telah beberapa kali membawa tokoh-tokoh Lampung keluar daerah, apakah ke Bali, ke Solo, Cirebon, Riau, dan lain sebagainya, untuk menunjukkan pada masyarakat di luar Lampung bahwa Lampung pun punya masyarakat adat. Sejarah selalu mencatat putra-putri terbaiknya. Nurdin Muhayyad merupakan satu di antara putra daerah Lampung yang memiliki karya bagi pembangunan daerahnya. Tidak saja di bidang birokrasi, tapi juga di bidang kebudayaan. Kiprahnya adalah mutiara yang bersinar, suri teladan untuk kita renungi sebagai tiang pancang, agar bumi Lampung takkan pupus dirundung zaman.